Oke, baik. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Ya, baik rekan-rekan ya. Kita belajar simpul ya. Jadi simpul ini biasa digunakan untuk kegiatan di vertical rescue ya, atau di ketinggian atau tali penali ya. Jadi di sini kita belajar ada sasarannya. Kita menjelaskan terminologi simpul, selanjutnya menjelaskan fungsi dan membuat 13 jenis simpul ya. Jadi nanti rekan-rekan akan sama-sama belajar membuat 13 jenis simpul yang biasa digunakan untuk kegiatan vertical rescue atau di ketinggian atau evakuasi ketinggian. Nah ini ada elemen-elemen dari sebuah simpul ya. Jadi ada working end, bight, front, standing end, on hook ya. Ada beberapa elemen-elemennya. Nah ini pengertiannya, baik ya. Baik adalah melengkung berbentuk apabila tali terbalik arah tetapi tidak saling menyilang. Nah jadi seperti ini, yang namanya baik seperti ini. Ya, ini adalah baik yang paling awal. Jadi dia tidak menyilang. Ya. Selanjutnya ada loop, bentuk lingkaran terjadi apabila tali terbalik arah dan saling menyilang. Nah, kalau loop berarti yang menyilang. Ya, kalau tadi baik tidak menyilang, kalau loop dia menyilang. Ya. Selanjutnya working end, ujung tali yang biasanya dipakai untuk mengikatkan simpul atau biasa digunakan untuk mengunci simpul ya, supaya simpulnya tidak terlepas. Selanjutnya ada standing end, ujung tali yang biasa dipakai untuk mengikatkan tali pada suatu misalnya pancang dan lain-lain. Standing end ini atau sisa tali ya, jadi sisa talinya. Selanjutnya ada knot atau simpul, adalah tali yang saling terbelit dengan dirinya sendiri atau tali lain. Nah, nanti kita belajar ya. Ada band adalah simpul yang digunakan untuk menyatukan dua ujung tali yang berbeda. Dan ada hitch atau simpul penambat, adalah simpul yang digunakan untuk mengikatkan tali pada sebuah objek lainnya. Nah ini, yang pertama ada namanya overhand knot. Overhand knot ya. Jadi seperti ini overhand knot. Jadi atau simpul dasar biasa digunakan. Jadi yang paling dasar namanya overhand knot ya. Ini. Bisa ya? Siap, Oke. Kita lanjut. Ada selanjutnya simpul figure of 8 atau simpul 8 figure of 8. Cara buatnya ya, bisa dilihat. Jadi kalau tadi yang dasar dia hanya seperti ini. Kalau yang 8 dia agak diputar. Nah baru dia nanti bisa jadi simpul 8 figure of 8. Jadi dia diputar sekali. Ya, oke ya. Bisa ya? Siap. Oke. Kita lanjut. Siap. Nah, selanjutnya ada simpul 8 on bight, yaitu mengikatkan sebuah loop pada ujung tali fungsinya. Jadi biasanya dibuat untuk angkor backup dan lain-lain, banyak fungsinya. Simpul 8 ini. Jadi sama pembuatannya, sama kayak tadi kalau misalkan yang 8 figure of 8 hanya satu tali. Kalau ini tadi dia di double, jadi dibuat bight dulu, baru diputar untuk angka 8. Ya, jadinya seperti ini. Nah ini loopnya, ini kan ada loop. Ini jangan terlalu lebar. Yang penting dia bisa masuk ke arah karabiner. Jadi nanti fungsinya untuk mengaitkan ke arah karabiner atau alat lain. Ya. Bisa? Siap. Ya, jangan lupa dia apa? Running. Ya, running end. Jadi dikunci. Jadi tali sisanya atau tali yang lebih pendek itu dikunci ya. Jadi tali yang sisa yang untuk kuncinya, bukan tali yang aktif ya. Jadi, Siap. nah ini salah kamu kuncinya salah. Coba diulangi.
kan sama tadi? Siap. Ya. Bisa ya? Siap. Oke, kita lanjut. Lanjut. Siap, lanjut. Selanjutnya ada simpul figure of 8 follow through. Follow artinya mengikuti. Ya. Jadi ini biasanya digunakan pada saat lu harus membeli sesuatu, misalnya harness ataupun pancang. Nah, jadi biasanya ini menggunakan tali karmantel ya. Jadi misalkan ada angkor poin yang besar, nah, kita membuat angkor di situ, jadi kita harus membuat tali simpul follow through ini. Yang pertama adalah dibuat dulu simpul figure of 8 ya, berbentuk angka 8. Selanjutnya dia mengikuti yang bukan berhadapan, jadi mengikuti yang di belakangnya. Ikutin aja lilitannya itu kemana sampai dia berbentuk angka 8. Ini biasanya dia masuk ke media nanti ya. Jadi misalkan medianya ada pohon ataupun besi yang besar, nah itu bisa kita gunakan simbol ini untuk angkor. Udah? Bisa? Ya. Jangan lupa di running end ya. Kalau ini loopnya besar nggak apa-apa, disesuaikan dengan apa? Medianya ya. Kecuali ya simpul 8 itu tadi nggak boleh besar ya. Izin berarti, bertanya berarti terkait follow through ini pada dasarnya itu nanti hasilnya sama kayak ini on bike. Ya, sama. Tapi dia bedanya kalau 8 on bike ini misalkan pohon ya di depan. Nah ini contoh ya. Jadi misalkan ini pohon ya, harus kita buat dulu seperti ini. Ya kan? Baru kita buat simpulnya 80 through baru jadi seperti ini. Tapi kalau dia yang 8 on bike itu nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa masuk dia kan ke dalam ini. Masa kamu mau nebang dulu pohonnya? Ya kan? Pohonnya tinggi misalkan. Jadi kamu harus lilitkan dulu kan poinnya. Siap. Itu ya gambarannya ya. Jangan lupa di bagian. Nah ini lanjut ada 8 double bite ya. Simbol yang mengurangi kausan dan kekuatan yang hilang dari sebuah tali dengan membagi beban pada dua bite ya. Jadi ini biasanya untuk anchorage ya. Jadi dia bisa misalkan ada 2 poin angkor, bisa kita pasangkan di situ. Jadi 2 loopnya, satu ke pancangnya satunya ke pancangnya kedua. Jadi bebannya terbagi. Dan itu ada apa kemarin? Ada berapa derajat maksimal? Untuk maksimal itu 120. jangan 120. tidak lebih dari 120 ya. Maksimal di 120. Ya, cara buatnya. Yang pertama sama, dibuat dulu simpul 8. Kayak kita buat 8 on bike ya. Tapi kalau ini tidak dimasukkan dulu ke lubangnya. Jadi ditahan dulu, baru dimasukkan tangan, diambil sisi yang di dalam. Baru dia disimpulkan dulu. Fungsinya banyak ya. Buat angkor bisa, buat tandem tadi bisa ya kan. Jangan lupa di running end dikunci ya. Bisa? Sedikit kesulitan pelatih. Ya. Jadi dia khususnya 2. Kalau dia mau untuk tandem tinggal dikecilkan 1, dibesarkan 1 ya. Korban 1. Siap, izin cek pelatih betul berarti. Ya oke, tinggal dirapikan aja. Pasarkan. Ya. Siap. Bisa ya? Lanjut ya. Nah ini, jadi seperti ini dia. Jadi tetap dia dasarnya adalah angka 8. Ya. Nah selanjutnya ada simpul 8 inline. Simpul yang ada di tengah tali. Simpul ini digunakan untuk pembebanan 2 arah. Ya. Jadi ini contoh misalkan
kita mau rappelling atau kita mau lori, talinya tegang nih. Tapi ini nggak akan bisa dibuat kalau talinya tegang. Jadi yang di bagian bawah ya, misalkan rappelling mau dibuat apa, simpul double 8, simpul 8 inline seperti itu. Jadi pembebanan dua arah, 1, 2, bisa 2 beban maksudnya. Kalau arahnya tetap ke bawah, ya, arah kebebanannya ke bawah. Jadi bisa 2 pembebanan. Tinggal dikasih karabiner, kasih beban. Di sini bisa juga untuk beban. Ini posisi di atas, kor atas ya. Bisa ya? Siap. Bisa di? Siap. Mana? Oke. Siap. Jadi ini banyak salah, keluar jalur dia kebanyakan kalau salah, ya. Jadi ini harus sama-sama di jalur yang sama nih dua ini. Jangan ada yang keluar. Kalau dia keluar salah. Jika dia pembebanan pasti dia akan terbuka, ya, terlepas gitu ya. Kalau dia salah. Selanjutnya ada butterfly knot, digunakan untuk mengikat sebuah loop padat di tengah-tengah tali. Nah, ini biasanya ada tali yang rusak atau friksi ya. Jadi biasanya kita simpan talinya, ataupun dia di manajemen tandu juga digunakan, ya. Jadi bisa buatnya seperti ini. Pertama dibuat dulu loop, selanjutnya diputar sekali, masukkan dari bawah, masukkan dalam lubangnya tadi, seperti ini. Ya, jadi tali yang rusak tadi dia posisinya dari yang di loopnya di bagian ini, jadi tersimpan talinya. Oke, bisa go? Siap. Jadi coba nanti. Oke. Jadi dia semakin ditarik semakin dengan Mengunci. Jadi banyak caranya, tapi kalau cara yang opsi yang kedua itu kalau talinya lebih besar dia agak sulit. Makanya yang diajarkan di dasar adalah yang salah satu, supaya dia kalau memang tali kapatan ya, dia lebih mudah. Ini butterfly. Selanjutnya ada clock hits atau simpul pangkal. Banyak juga digunakan di manajemen tandu ya. Simpul pangkal ya. Simpul pangkal ya. Nah ini misalkan ini di manajemen tandu, di tandu misalkan dimasukkan sekali ya, terus disilangkan sekali, ini ditahan, disilang, masukkan lagi, baru ditarik. Intinya dia tidak ininya bersilangan ya. Jangan lupa dikasih running. Jadi dia semakin ditarik semakin mengencang. Ya, Gus. Siap lagi coba lagi. Ya oke, jangan lupa di running hand. Lanjut ya. Ya. Nah ini ada namanya double fisherman. Jadi dia untuk menyambung dua tali yang besarnya sama, tali yang terpisah dan besarnya sama. Kalau tali satunya lebih besar atau lebih kecil, dia gak akan sempurna. Jadi tetap bisa terlepas. Makanya dia harus tali yang sama besarnya. Nah, cara buatnya kayak zaman dulu. Oh. Buat gelang-gelang ya. Iya, siap. Putar sekali, masuk. Kalau satu berarti fisherman, kalau dua berarti double Fisherman. ya. Nah, tarik. Jadi kalau misalkan
kita lowering atau lifting, talinya kurang misalkan, disambungnya ini menggunakan double fisherman. Nanti tinggal kita teknik lagi untuk pemindahan beban dari tali utama ke tali hilir. Lanjut ya. Siapa? Udah. Siap juga. Nah, ada water knot atau simpul pita. Jadi ini biasanya menggunakan tali webbing, ya, tali yang pipi. Jadi dia tali webbing itu bisa digunakan untuk pembuatan angkor, ya. Tapi sekarang kan banyak apa namanya, sudah ada angkor sling, angkor apa lagi? Banyak ada angkor sling angkor ya. Nah, itu lebih pabrikan ya. Jadi memang sudah tersambung. Jadi tidak perlu lagi manual kita membuat menggunakan simpul water knot. Jadi hampir sama pembuatannya kayak simpul 80 true. Dibuat dulu simpul dasar. Kalau tadi kan simpul 8 yang 10 true. Simpul dasar. Nah, ini dia bukan mengikuti dari belakang, saling berhadapan mengikuti. Ya. Udah? Ya, oke. Jadi, Siap. ya, oke, sip. Oke. Ya, jadi dia mengikuti, tapi mengikutinya saling berlawanan. Nah, ini. Jadi dia menyambung tali yang pipi. Dibuat simpul dasar. Ini simpul dasar, terus dia masuk, mengikuti miri alurnya. Jangan sampai nanti jadinya seperti ini. Ini ada simpul bowline. Ini biasanya digunakan di manajemen Sandung. ya. Dia mengikat tapi tidak menjerat kan. Ini namanya simpul bowline. Bowline apa bowline? Kambing. Ya, dibuat dulu, masuk dari belakang, tarik ke bawah, masuk lagi. Jangan lupa di running end yang sejajar. Nah, running end. Sedus. Siap. Nah, ini jadinya. Jadi yang posisi ini yang di running Running yang sejajar ya. Kalau ini kan nanti menyilang, ini sejajar. Double bowline. Jadi kalau bowline ini double bowline. Nah, cara membuatnya, buat dulu masuk, tapi tidak memutar dia. Kalau tadi memutar kan ke bawah, tidak memutar, langsung diambil yang ini, langsung ditarik ke bawah. Jadi intinya dia sebetulnya jadi angka 8, terus dia ada loop 2. Udah masuk sini, langsung tarik ke belakang sini berarti. Ya, Terus ambil ini berarti. ya. Tarik berarti. Tarik ke bawah. Apa di running end juga berarti? Ya, running end. Nah, ini bisa juga untuk alkor, bisa di manajemen tangguh bisa, terus di tangguh bisa, banyak opsi itu. Nah, selanjutnya ada rusik knot. Kenapa sering orang bilangnya tali ini tali krusik? Karena dia sering digunakan membuat simpul krusik. Padahal namanya tetap tali karmantel, ya, tapi ukurannya lebih kecil. Dibuat dulu simpul double apa? Double fisherman, ya. Buat double fisherman.
Kalau sudah, pegang. Nah, ini contoh tali karmantel ya. Pegang bawah ini. Putar 1 misalkan, 2, ya. Terus bonggolnya ini ditarik antara bawah atau atas misalkan. Tarik supaya bonggolnya tidak di tengah-tengah. Nah, posisinya jadinya seperti ini ya. Nggak dirapikan. Jadi nanti semakin ada beban, semakin Si. Jelas ya? Sampai sini ya. Ada Kelhes, ada backman, tapi yang sering digunakan yang Oke? Ya, ada pertanyaan? Bu? Izin tadi, Ya. ada sedikit pertanyaan tadi. Berarti pada dasarnya simpul-simpul ini yang paling sering digunakan pada saat pengaplikasi materi HAT berarti. Ya, jadi memang ini sudah standarnya internasional. Ya, jadi bukan orang Basarnas juga yang buat, bukan. Jadi kan instruktur kita juga kan di Balai Diklat banyak belajar di luar negeri ya. Nah, itu mereka mengadopsi ilmunya, lalu dari transfer ke daerah-daerah, dipanggil untuk ke Balai Diklat, 1-2 orang ya kan, dia diklat, itu nanti penyampainya. Jadi simpul-simpul ini pun memang standar internasional dan digunakan untuk vertical rescue, pertolongan di. Jadi kan banyak simpulnya tuh, dari simpul pramuka, simpulnya apa misalkan, teman kepala kan banyak. Tapi yang bahasa apa digunakan ya, kayak bahasa simpul. Ya. Oke, cukup. Siapa cukup? Oke, kalau cukup mungkin sekian ya materi simpul. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih Pak Tim. Terima kasih.